Ya, pagi ini ya kita berbicara tentang keselamatan ya. Karena banyak orang tidak mengerti tentang keselamatan. Ada yang keselamatan karena dianggap memeluk sebuah agama dan itu menjadi bagian keselamatan. Nah, ini yang sangat penting untuk kita pahami tentang keselamatan ini. Karena kalau nggak jelas bisa gagal paham tentang keselamatan. Ya, jadi jelas tema di sini yaitu iman yang menyelamatkan ya. Iman. Ini penting kita pahami tentang iman yang menyelamatkan ini. Nah, untuk ini ya sama dengan firman Tuhan ya dikatakan iman menyelamatkan ini Efesus pasal 2 ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Nah, apa dikatakan? Sebuah sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memudahkan diri. Saya baca sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ayat ini kalau kita nggak teliti, orang bisa salah mengartikan. Salahnya di mana? Orang bisa hafal ayat ini sampai dia bisa ungkapkan kembali tanpa melihat Alkitab. Dengan dasar ini, dia mempunyai keyakinan dia diselamatkan. Tapi dasar ini yang ada adalah berupa pengetahuan. Pengetahuannya yang begitu luar biasa, sehingga pengetahuan itu dianggap menjadi dasar bahwa dia pasti diselamatkan. Karena pengetahuan itu bisa dipelajari. Kita bisa punya pengetahuan tentang biografi seseorang. Misalnya Presiden RI, kita bisa belajar, kita baca, kita hafal mentok tentang biografinya, dari keturunannya, siapa orang tuanya, siapa kakeknya, sampai berapa anaknya, siapa nama-namanya, bisa jelas. Tapi apakah dengan dasar itu kita bisa dengan gampang atau gampang bisa katakan istilahnya mudah untuk bisa ke istana? Tidak. Kenapa? Tidak. Karena kita hanya punya pengetahuan tentang biografi seseorang, namun tidak ada hubungan sama sekali. Nah, hubungan kita dengan Tuhan bukan karena pengetahuan. Hubungan kita dengan Tuhan oleh karena iman. Nah, iman seperti apa yang harus kita miliki sehingga kita memiliki keselamatan yang benar? Nah, iman itu adalah bukan sekedar pengetahuan, tapi melampaui segala pengetahuan. Kalau kita lihat dari Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku kasih Tuhan, iman yang dimaksud di sini
iman terhadap apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib, dan kita memiliki iman terhadap karya Kristus di kayu salib. Dia telah menebus kita, darahnya tercurah. Ayat 25 katakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Iman dalam darahnya. Bukan iman berdasarkan karena pengetahuan yang segudang. Tapi iman dalam darahnya itulah menjadi acuan bahwa kita telah diselamatkan. Jadi iman dalam darahnya ini sungguh-sungguh bahwa kita percaya sepenuhnya apa yang Yesus kerjakan di kayu salib itu bukan buat diri sendiri, tapi buat kita yang percaya kepadanya. Kita yang percaya tentang karya Yesus di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah. Dan itu menjadi iman yang kita miliki. Jadi semua dosa kita Tuhan sudah pikul, ya. Tuhan sudah pikul dalam tubuhnya. Nah, jadi Tuhan sudah memikul dosa kita dalam tubuhnya, sehingga iman kita bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan itu. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya. Yesus sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya, supaya kita telah mati dosa, hidup untuk kebenaran, oleh pikirnya kamu telah sembuh. Jadi ada kuasa. Kalau kita beriman kepada Yesus yang sudah memikul segala dosa kita dunia, ada kuasa. Nah, jadi saudaraku, kalau orang yang sudah memiliki iman yang menyelamatkan, dia tidak gampang untuk terjerumus ke dalam dosa. Dia tidak anggap biasa-biasa terhadap dosa. Justru ketika dia mungkin karena pengaruh dan sebagainya, begitu dia berdosa, dia bisa sangat sedih sekali. Kenapa dia sedih? Karena keselamatan itu hanya oleh karena anugerah. Dia bisa ambil waktu khusus lebih banyak lagi berdoa kepada Tuhan dan ada pemberesan pribadi dan minta kekuatan Tuhan supaya jangan terjerumus kepada dosa yang sama. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang seperti ini, misalnya, oh ya nggak apa-apa, kita sudah menerima kasih karunia, kita kembali hidup dalam kubangan dosa, oh nggak masalah, kita pasti selamatkan. Itu ajaran yang menyimpang daripada firman Tuhan. Kenapa? Kalau orang sudah menerima kasih karunia, tidak ada istilah bermain-main terhadap dosa. Dia sangat menghargai karya Yesus di kayu salib. Karena dia tahu, karena saking mahalnya, tidak ada satu manusia pun bisa mengerjakannya, kecuali beriman kepada Yesus Kristus yang sudah mengerjakannya sendiri di kayu salib. Jadi ada pertobatan yang sejati. Kata pertobatan yang sejati di sini, yaitu dia mengambil sebuah keputusan. Dia keluar dari kehidupan dalam dosa dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran.
Orang seperti itu yang memiliki kuasa yang dahsyat. Perkataan yang diurapi Tuhan. Kenapa diurapi Tuhan? Karena dia punya sikap bahwa aku hidup di dalam Kristus. Hidupku ini bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dia menyadari bahwa kehidupannya sudah ada jaminan dari Tuhan. Dan dia tidak bermain-main lagi pada dosa. Dia tahu dia adalah sudah milik Kristus. Siapa dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Apa yang lama? Itu tabiat dosa yang merongrong manusia kembali kepada dosa. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kehidupan orang yang beriman kepada Kristus langsung kelihatan perbedaan sebelumnya dan bagaimana prosesnya, bagaimana sesudah dalam Kristus. Itu baikan gelap dan terang. Karena kita sudah tebus dengan darah yang mahal. Kita sudah dipindahkan dari kehidupan yang lama masuk pada kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru inilah membuat kita mampu untuk hidup dalam kebenaran. Karena kita tahu kemampuan kita bukan dari diri sendiri. Tetapi kita percaya kuasa kebangkitan Yesus itu ada pada kita. Kita sudah menyatu dengan Yesus sehingga kita tidak mudah tergoda kepada dosa. Dan ada dalam alam pikiran kita bukan lagi untuk berpikir buat dosa, tapi bagaimana proyek Tuhan ke depan. Apa yang Tuhan mau kerjakan melalui saya. Dia tidak berpikir tentang kebutuhan hidupnya, tapi berpikir tujuan Tuhan melalui hidupnya. Apa tujuanmu Tuhan? Kalau aku hidup sampai hari ini, Tuhan pasti punya tujuan. Tujuan inilah yang menjadi misinya ke Tuhan ke depan yang dia genapi. Misi Tuhan yang luar biasa itu yang dia kerjakan. Sehingga kehidupannya menjadi berkat. Buat lingkungan di mana dia ada. Buat keluarga. Buat siapa saja sekitarnya. Dia menjadi orang-orang yang berpengaruh untuk mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang melimpah dalam kehidupannya. Dia mampu, dia sanggup. Bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan sendiri. Membuat dia mampu menjadi saksi Tuhan yang hidup. Jadi iman yang dimilikinya adalah iman yang menyelamatkan. Karena dia tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi percaya dengan segenap hati. Dan ungkapan mulutnya berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi hari ini, kalau itu menjadi keputusan kita, inilah namanya iman yang sejati. Iman yang menyelamatkan. Tidak ada lagi istilah bermain-main terhadap dosa. Karena ada ajaran yang menyimpang saat ini. Dia bilang pernikahan itu hanya di dunia saja. Mau 2, 3 istri tidak apa-apa. Ini ajaran yang sangat menyimpang. Atau kita menyesatkan banyak orang. Ajaran yang benar itu menghargai karya Kristus di kayu salib. Ketika menghargai, ada kuasa Tuhan bersama-sama orang percaya. Walaupun dalam kelompok minoritas katakan, tapi dia menjadi panutan, menjadi berkat. Perkataannya bagaikan garam, hidupnya bagaikan terang. Dibaca oleh setiap orang buat tampil beda di tengah-tengah dunia ini.
Inilah firman Tuhan yang singkat hari ini sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi Engkau terus menjabarkan ke dalam hati kami, sehingga kami benar-benar menampilkan pribadi Kristus yang nyata melalui kehidupan kami. Kami tidak sekedar ikut-ikutan, tapi kami memiliki iman yang menyelamatkan, iman yang sungguh-sungguh melampaui segala akal pikiran manusia. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu, di dalam Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur pada saat pagi ini. Haleluya. Amin. Serahkan kembali kepada Ibu Tiar. Silakan Ibu Tiar. Ya, baik. Terima kasih Pak Surbakti buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Ya, tadi dengan tema iman yang menyelamatkan, gitu ya. Nah, Efesus 2 ayat 8 dan ke-9 nats Alkitabnya. Ya, saya baca sekali lagi buat kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya.